Oke, kita lanjut ke vektor mekanik ya. Dinamakan vektor mekanik ini karena dia itu hanya sebagai perantara, tapi parasitnya itu nggak masuk ke dalam tubuh mereka dan berkembang biak. Jadi di sini ada dua, Musca domestica atau Periplaneta americana, disebut dengan kecoa dengan lalat ya. Ini adalah Musca domestica, jadi ini adalah siklus dari hidupnya si lalat. Lalat dewasa hingga pada makanan memindahkan bibit penyakit. Nah biasanya di kaki-kakinya ini ya, atau di badan-badannya parasit itu hinggap, kemudian apabila dia hinggap di makanan, kemudian dimakan manusia dan manusia ini akan menderita dari parasitsen di bawah tadi. Nah ini adalah gambaran dari morfologinya si lalat ya. Jadi kalau misalnya suka ngelihat belatung ya. Nah, itu adalah larva lalat yang lompat-lompat itu adalah larva lalat. Sebagai vektor mekanik, dia menyebarkan penyakit amebiasis, disentri, toksoplasmosis, penyakit cacing usus ya. Jadi rata-rata memang penyakit di pencernaan ya, disentri apa entomobacterica, toksoplasmosis itu penyakit yang menyebabkan hidrocephalus pada bayi dan lain-lain. Kemudian tempat perkembangbiakan di timbunan sampah, tinja manusia dengan binatang ya. Jadi intinya kalau nggak mau kena penyakit ini ya proteksi diri sendiri untuk hidup yang bersih. Jarak terbangnya sampai 10 km, umurnya 2 sampai 4 minggu, bersihkan rumah, pekarangan, pasang kawat kasa untuk lalat, untuk makanan dan tudung saji ya. Ini tempat perkembangbiakan lalat yang dia seneng banget di sini nih, di lalat ini ya. Oke, sekarang adalah kecoa. Kecoa sering kita lihat ya di rumah tuh banyak banget kecoa. Dia cuman dari kecoa, kemudian telur jadi nimfa, kemudian jadi dewasa lagi. Sama, tapi kalau misalnya si kecoa ini dia dengan air liur, kemudian kotoran, dia juga bisa nyebabin alergi ya. Dan telur-telur yang sama hinggap di kaki-kakinya kecoa itu dia juga menyebabkan penyakit ke manusia. Sama ya, amebiasis, giardiasis. Ini rata-rata penyakit untuk saluran pencernaan. Tempat perkembangbiakannya itu di WC, tempat gelap dengan tumpukan sampah. Nah, ini kecoa ya. Banyak banget di kamar mandi. Nah, sekarang kita ke faktor penting yang mempengaruhi faktor penyakit. Ada kapasitas vektor, ada kompetensi vektor. Kapasitas vektor, kemampuan vektor menularkan penyakit pada host, dipengaruhi oleh banyaknya vektor dan lama hidup vektor. Lingkungan, tingkah laku, seluler, biokimia yang mempengaruhi hubungan antara vektor, patogen, dan host. Kapasitas vektornya itu sendiri. Kalau kompetensi vektor itu ada berpengaruh di faktor genetik yang mempengaruhi vektor itu sendiri dalam menularkan penyakit. Sekarang kita ke pengendalian vektor. Pengendalian vektor tujuannya mengurangi kepadatan nyamuk dewasa. Kepadatan nyamuk pradewasa dalam hal ini adalah larva, kemampuan ekosistem sebagai habitat perindukan, memberantas dari segi tempat perindukannya, memberikan jarak antara manusia dengan vektor yang memberikan barrier tadi, menghalangi kontak manusia dengan vektor, kontak antara sumber infeksi dengan vektor, membuat usia populasi nyamuk lebih muda, nggak capable sebagai vektor, itu biasanya dengan rekayasa genetika, kemudian memotong siklus musiman populasi dari vektor. Nah, ini contoh dari pengendalian alami ya. Jadi, serangga itu sendiri sebenarnya sudah punya rintangan untuk penyebarannya. Jadi, adanya gunung, lautan, danau, sungai yang luas merupakan rintangan bagi penyebaran serangga. Kemudian yang kedua ada ketidakmampuan pertahankan hidup beberapa spesies serangga di daerah yang terletak di ketinggian tertentu dari permukaan laut. Kemudian ada perubahan musim yang dapat menimbulkan gangguan pada beberapa spesies serangga. Iklim panas ya, udara kering, kemudian angin besar, curah hujan bisa mengurangi jumlah populasi dari serangga di suatu daerah. Kemudian adanya burung katak itu merupakan pemangsa serangga atau predator alami dari si serangga itu sendiri. Kemudian ada penyakit serangga dengan tungau ya. Nah, sekarang kita ke pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi ini banyak digunakan ya, terutama untuk pemakaian proteksi diri. Contohnya repelen, obat nyamuk bakar, kemudian residual spray, ya kayak Baygon, kemudian heat dan lain-lain. Kemudian ada pemakaian Paris Green dengan Temfos dengan Vention, ini adalah untuk mengendalikan dari segi larva nyamuk, kemudian ada gel silika dan lesetil cair kan, kelambu celup permetrin. Ini sudah sering kita dengar ya untuk pengendalian malaria.
Nah, ini contohnya dari si kelambu celup. Sekarang pengendalian mekanik, ini sebenarnya hampir sama dengan pengendalian fisik ya, tapi ini lebih ke dia bisa menghalau, menangkap ya masa kawan kasa. Nah, ini adalah fisik, pemakaian AC di dalam ruangan ya. Kalau misalnya ada AC di dalam ruangan, biasanya nggak ada nyamuk. Biasanya nggak ada nyamuk. Nah, kemudian memasang angin deras pada pintu masuk swalayan. Jadi kalau misalnya suka merhatiin, kalau kita masuk swalayan, itu suka ada angin yang kencang banget dari atas, itu sebenarnya untuk menghalau serangga masuk. Penggunaan lampu kuning, penggunaan electromagnetic sound. Ini contohnya ya, mouse catcher yang sudah dikomersialkan. Nyamuk menyukai cahaya, kemudian dia masuk ke mouse catcher, kemudian mati. Kalau ini dia dengan menggunakan gelombang ultrasonik disambungkan ke listrik, kemudian dia akan menghalau nyamuk dengan gelombang ultrasonik ini. Kemudian, nah ini adalah contohnya raket nyamuk ya, banyak ya. Kemudian, nah sekarang pengendalian biologi. Ini adalah pengendalian yang ada yang dikembangkan di laboratorium. Nah, ada pemangsa larva nyamuk ya, ikan kepala timah, tadi predator dari nyamuknya sendiri, larva nyamuk. Nah, ini yang saya bilang tadi larva Toxorhynchus itu adalah larva dari nyamuk juga, tapi nyamuk yang lebih besar daripada spesies nyamuk yang lain. Ada cyclop, kemudian juga ada larva Culex, kemudian ada larva capung juga. Itu adalah pemangsa atau predator alami dari si larva nyamuk ya. Kemudian ini juga ada parasit golongan nematoda. Kemudian ini tadi Bacillus thuringiensis ya, yang tadi saya jelaskan untuk pengendalian larva Anopheles. Kemudian ini adalah jamur, kemudian ada parasit yang intinya sama sih kalau dikembangkan di laboratorium untuk mengendalikan dari larva nyamuk. Sekarang pengendalian legislatif ya, intinya mencegah serangga terdistribusi dari satu daerah ke daerah lain. Yang seperti saya bilang tadi, ternyata di bandara pun tempat perpindahan manusia dengan pesawat itu banyak sekali perpindahan nyamuk ya. Ini adalah salah satu caranya ya. Ada karantina sih sebenarnya ya. Karantina kan di bandara pasti ada karantina, seperti tumbuhan-tumbuhan yang mau pindah itu biasa dikarantina dulu di serangga untuk menghindari ada perpindahan vektor yang merugikan bagi daerahnya. Nah, sekarang adalah pengendalian genetika ya. Ini untuk yang pertama penanggulangan DBD atau denggi. Transgenik dengan TSM kemudian atau dengan steril insect technique ya. Teknik seragam mandul sebenarnya. Kalau di Inggris ada lembaga penelitian namanya Oxitec dari Universitas Oxford. Tujuannya adalah nyamuk-nyamuk transgenik jantan yang dilepaskan akan mencari dan mengawini nyamuk betina Aedes aegypti di alam liar, bersaing dengan pejantan alami. Kalau misalnya berhasil kawin dengan betina liar, keturunan melalui tahap jentik tapi mati sebagai kepompong sebelum mencapai dewasa. Jadi tujuan akhirnya itu adalah populasi nyamuk itu akan berkurang dan pada akhirnya berkorelasi dengan penyebaran kasus DBD yang akhirnya kasus DBD juga akan menurun. Sudah dilepas liarkan di Oxitec Kepulauan Cayman di sebuah wilayah di luar Inggris, Karibia. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Indonesia sendiri ini sebenarnya pengembangannya juga sudah dilakukan oleh BATN ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional yang bekerja sama dengan para epidemiologi. Jadi intinya jantan itu disterilkan dengan menggunakan radiasi sinar gamma yang bertujuan untuk memandulkan atau mensterilkan nyamuk jantan Aedes aegypti. Ya, jadi rearing dulu, kemudian nanti pupa. Jadi pemisahan itu dilakukan dari pupa jantan dengan betina, kemudian jantannya dibesarkan, kemudian baru diradiasi. Kalau misalnya dilepaskan di alam, ngawini nyamuk betina, nggak akan terjadi pembuahan, sehingga menurunkan jumlah populasi nyamuk vektor yang semakin lama akan semakin menurun. Ya. Jadi sebenarnya teknik seragam mandul ini juga sudah banyak ya, sudah lama dilakukan. Dari 60 tahun yang lalu di Amerika juga sudah dilakukannya. Dari Indonesia ini sudah berkisar sekitar 20 tahun yang lalu untuk pengembangan dari si TSM ini. Nah, jadi negara Brazil ini juga ada, sebenarnya hampir sama ya, intinya memodifikasi genetika. Tapi dia menggunakan produksi massal nyamuk dengan strain release of insect carrying of domina lethal. Jadi intinya
memiliki keturunan yang akan mati sebelum ke tahap larva. Jadi ini sebenarnya hampir sama, tapi dia intinya modifikasi genetiknya dari si sperma jantannya. Kalau misalnya nanti dikawinkan dengan betina liar, keturunannya akan mati, atau dia sama nggak mengalami pembuahan, atau sampai larva doang dia nggak kepupa, apalagi ke nyamuk dewasa ya. Ini dari penunggangan untuk DBD. Sekarang untuk malaria di negara Amerika Serikat sudah coba modifikasi genetik dengan cara menyebarkan nyamuk transgenik ke alam bebas. Nyamuk baru ini akan berkembang biak dan mengalahkan nyamuk pembawa penyakit. Jadi di dalam nyamuk ini ada gen yang bisa mengalahkan atau menangkis dari infeksi dari Plasmodium malaria. Sudah dilakukan percobaan laboratoriumnya, setelah 9 generasi ternyata ada 70 nyamuk yang kebal terhadap malaria. Ini sebenarnya kayak Wolbachia ya, tapi ini modifikasi gen. Kalau Wolbachia kan menaruh bakteri ke dalam nyamuk. Nah, ini adalah Wolbachia ya. Jadi nama proyeknya adalah Eliminasi Dengue Project di Yogyakarta. Yayasannya itu adalah Yayasan Tahia. Ini adalah filantropi keluarga ya. Jadi keluarga ini sangat concern sekali untuk pemberantasan nyamuk Aedes aegypti. Jadi dia intinya adalah mau masukkan bakteri yang namanya Wolbachia. Ini sebenarnya bakteri natural ya. Kalau misalnya masuk ke dalam nyamuk dan ternyata sudah melakukan percobaan berkali-kali, dia bisa memblok atau mengurangi infeksi dari virus yang masuk ke dalam nyamuk ya. Intinya seperti itu. Oke, bakteri yang apabila hidup dalam tubuh nyamuk mampu mengintervensi masa hidup nyamuk, mengganggu sistem reproduksi, juga menghambat dari replikasi nyamuk ya. Sudah pernah dilakukan lepas liar, dilakukan di beberapa negara di dunia, Australia, Brazil, Kolombia, Indonesia, Vietnam, India, Meksiko, Kepulauan Pasifik, dan Sri Lanka. Jadi ini adalah hasil modifikasi laboratorium, diharapkan dapat bersaing dan mengawini nyamuk alami, sehingga keturunan perkawinan ini akan membawa bakteri Wolbachia. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi itu memberantas atau mengurangi densitas dari keturunan nyamuk, ini keturunan nyamuk ini it's okay aja. Jadi dia tetap berjalan seperti biasa, tapi harapannya adalah di dalam nyamuk ini nanti ada Wolbachia. Jadi di dalam nyamuk ada Wolbachia, dia nggak bakal mengurangi dari densitas si vektor itu sendiri, tapi kalau misalnya nyamuk Wolbachia ini nanti menggigit si manusia yang terinfeksi dari virus dengue, si nyamuk yang berwolbachia ini akan menghambat replikasi virus dengue di dalam nyamuk ya. Ada juga yang mengintervensi hidung nyamuk, tapi sedikit sih. Jadi kalau saya lihat dari tujuannya itu lebih ke menghambat replikasi virus dengue di dalam nyamuk gitu, atau mengganggu sistem reproduksi nyamuk. Mengintervensi masa hidup nyamuk, iya, tapi densitas nyamuk itu tetap tidak berkurang ya. Jadi sebenarnya dari segi ekologi ini bagus sekali, gitu ya.